Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Weni Desti Febrian SENM dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penilaian kerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Misa Yunantika. Nama saya Nafika Ayu Sofia Anda. Nama saya Nita Febrianti dari kelompok 1. Nama saya Tadia Barsya dari kelompok 1. Saya Dedi Aris Putra dari kelompok 1. Baik, yang pertama adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai dan pendekatannya untuk mengelola dan mengembangkan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pendek maupun panjang. Metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, penilaian prestasi kerja berorientasi pada masalahnya. A. Rating scale atau skala penilaian. B. Checklist. C. Metode peristiwa krisis. D. Metode peninjauan lapangan. E. Tes dan observasi. F. Metode evaluasi kelompok. Yang kedua, penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa depan. A. Penilaian diri. B. Penilaian psikologis. C. Teknik pusat penilaian. D. Pendekatan manajemen by objective. Tujuan dan manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama, perbaikan kinerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, penyimpangan proses seleksi. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Yang kedelapan, kesalahan rancangan pekerjaan. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang sama. Yang kesepuluh, tantangan eksternal. Yang kesebelas, umpan balik pada SDM. Jadi penilaian kinerja itu mempunyai manfaat dalam prestasi kerja serta cara menilai prestasi kerja. Dimulai dari manfaat yang konkret penilaian indikator prestasi kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan prestasi kerja. Yang kedua, kesempatan kerja yang adil. Kemudian yang ketiga, dapat dilihat dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, penyesuaian kompensasi. Yang kelima, keputusan promosi, mutasi, dan demosi. Kemudian yang keenam, mengetahui kesalahan desain pekerjaan. Yang ketujuh, penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi. Kemudian cara menilai indikator prestasi kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kerja. Yang kedua, kuantitas dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, penyesuaian kompensasi. Yang kelima, keputusan promosi, mutasi, dan demosi. Kemudian yang keenam, mengetahui kesalahan desain pekerjaan. Yang ketujuh, penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi. Kemudian cara menilai indikator prestasi kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kerja. Yang kedua, kuantitas kerja. Yang ketiga, hubungan kerja. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, kehati-hatian. Yang keenam, pengetahuan. Yang ketujuh, kerajinan. Yang kedelapan, kesetiaan. Yang kesembilan, keandalan kerja. Yang kesepuluh, inisiatif. Kesalahan dalam penilaian prestasi kerja. A. Efek halo atau pancaran cahaya. B. Kecenderungan penilaian terpusat atau sentral. C. Terlalu lunak atau terlalu keras. D. Terpaku pada prestasi terbaru. Kemudian studi kasusnya, analisis penilaian kinerja karyawan dalam tujuan organisasi. Studi kasus pada perusahaan daerah air minum PDAM Kota Malang. PDAM Kota Malang dituntut untuk dapat melakukan segala upaya perbaikan dan penyempurnaan
dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum yang telah menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Pada saat ini, PDAM dinilai masih rendah dalam cakupan pelayanan yang disebabkan antara lain oleh harga yang tidak terjangkau, keterbatasan jaringan pipa distribusi air kepada masyarakat, dan tenaga teknik yang ada di lapangan yang melayani penyambungan pelayanan serta kecepatan penanggulangan kebocoran pipa air yang didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini harus dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan air minum PDAM di Kota Malang. Diharapkan dapat tercapai PDAM dengan kinerja organisasi yang efektif dan efisien. Menghadapi kondisi tersebut, perlu dilakukan penilaian kinerja manajemen dan dengan penilaian kinerja karyawan. Maka, manajemen dapat mengetahui kualitas dan pelayanan air minum yang telah diberikan kepada masyarakat. Dengan dilakukan kinerja, maka segala pengambilan keputusan dapat ditelaah apakah sudah dilakukan secara tepat dan objektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penilaian kinerja karyawan PDAM Kota Malang dalam mencapai tujuan organisasi dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penilaian kinerja karyawan PDAM Kota Malang dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan dan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis menggunakan model analisis interaktif melalui prosedur yang pertama reduksi, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Hasil penilaian kinerja yang kedua adalah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan yaitu faktor kemampuan, motivasi individu, dan faktor lingkungan organisasi atau perusahaan, dan juga terdapat faktor NKP, nilai kerja pegawai dan kehadiran dengan persentase NKP 60% dan kehadiran 40%. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengambil kesimpulan dari tugas besar penilaian kinerja, yang dimana manajemen kinerja adalah sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pendek maupun panjang. Sedangkan penilaian pekerjaan merupakan salah satu bagian dari manajemen kinerja yang bermaksud untuk mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau di masa lalu relatif terhadap standar kinerjanya. Adapun jenis-jenis penilaiannya bisa dilihat di bawah ini: penilaian para atasan yang menilai bawahannya, bawahan yang menilai atasannya, begitupun anggota kelompok menilai satu sama lain, penilaian bagi nilai pegawai sendiri, penilaian dengan multi sumber-sumber dari luar. Adapun metode-metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja adalah sebagai berikut: rating scale, checklist, metode peristiwa kritis, penilaian diri atau self appraisal, penilaian psikologis, pendekatan manajemen baik objektif. Proses penilaian kinerja terdiri dari 3 langkah pokok, yakni menetapkan standar kerja, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar. Ini biasanya melibatkan beberapa formulir penilaian. Memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas standar.